Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jadi pada hari ini saya akan memberikan sebuah materi pembelajaran tentang bagaimana caranya caranya itu kita dapat menginstal sebuah komputer ya. Berbeda hal kalau menginstal komputer itu fokus kita di sini ya. Fokus kita di sini itu adalah seperti ini. Menginstal komputer merupakan ya salah satu bentuk membongkar atau memasang komponen perangkat keras komputer itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan menginstal komputer dalam versinya saya. Dan ya, menginstal OS atau operating system komputer itu sendiri. Baik, yang akan kita fokuskan di sini adalah kita akan membongkar serta memasang komponen perangkat keras komputer. Menggunakan apa gitu ya? Kita dapat menggunakan aplikasi yang namanya ini Cisco IT Virtual ya, Cisco IT Virtual Essential ya. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah ada aplikasinya, itu si Cisco. Nah, di sini saya tidak akan tunjukkan bagaimana cara menginstalnya. Yang terpenting saya akan menunjukkan bagaimana cara kerja dari sebuah aplikasi ini ya. Pertama-tama saya akan membuka file index ya, yang kemudian saya akan membukanya menggunakan browser UC. Kenapa saya bukanya pakai browser UC, teman-teman? Karena untuk browser yang lain tuh dia tidak support ya, karena ini dia menggunakan Adobe Flash. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cisco IT Essential Virtual Desktop ya, di mana di sini kita nanti akan diajarkan bagaimana kita dapat membongkar dan mengetahui beberapa komponen-komponen komputer itu sendiri. Kita tinggal skip saja. Oke, di sini apa yang akan dapat kita pelajari ya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita mempunyai beberapa ya. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara memasang power supply ya. Kemudian kita akan memasang sebuah motherboard, kartu adapter ya. Kemudian ada driver internal ya, dan juga driver eksternal serta kabel-kabel ya. Kemudian di bagian akhir ini kita dapat melakukan testing ya. Testing yang artinya di sini kita tidak akan namanya itu mengulang kembali pembelajaran yang telah kita coba gitu. Yang artinya kita akan langsung tes gitu ya. Kita akan langsung tes apakah perangkat keras yang kita coba rakit itu berhasil dipasang atau tidak. Nah, sebagai contoh ya, pertama di sini kita akan belajar mengenai beberapa komponen komputer dari yang power supply. Dalam pemasangan power supply, tentunya hal yang perlu kita kenali dulu adalah power supply itu apa gitu ya. Jadi power supply itu adalah yang artinya sebuah penyuplai tenaga listrik yang nantinya tenaga listrik yang dihasilkan ini akan mengalir yang memberikan sebuah listrik itu kepada motherboard dan komponen komputer lainnya. Itu menurut pemahaman saya. Nah, langsung saja kita pasang di sini power supply, kita langsung letakkan saja menggunakan mouse juga bisa. Di sini saya menggunakan menggunakan toast ya. Kita arahkan ke sini. Nah, kemudian yang terpenting ini kita tuh harus ngepaskan dia agar bisa masuk ke dalam si casingnya. Tentunya ini sangat memberikan gambaran yang sangat nyata gitu di kehidupan kita dan merakit komputer di nyatanya gitu ya. Jadi kalau kita dalam nyatanya itu sebenarnya nggak boleh masangnya itu sembarangan. Takutnya terjadi kerusakan terhadap perangkat
keras itu sendiri. Nah, sebagai contoh ini saya akan coba tekan seperti ini. Ini yang artinya kalau dia warna merah, dia nggak bisa ya, karena dia posisinya itu tidak pas. Kita coba putar seperti ini, kita cari pas nggak dia. Oke, kita coba. Tidak mau ya. Nah, ini juga tidak mau. Oke, kita coba masukkan. Pokoknya harus bisa ya, harus bisa. Nah, ini sudah terpasang. Kemudian langkah selanjutnya kita diminta untuk memasang sebuah screw, yang artinya ini adalah baut ya. Kita akan diminta untuk memasang baut. Nah, kita tinggal cari aja di sini. Ada yang namanya power supply screw ya. Kita cari, kita langsung pasang. Dengan otomatis dia akan langsung terpasang sendiri. Nah, selanjutnya jika ini sudah selesai, kita klik OK dan kita langsung saja pergi ke bagian motherboard ya. Nah, dalam pemasangan motherboard banyak yang harus kita perhatikan. Apa yang harus kita dahulukan terlebih dahulu ya. Nah, seperti contoh, hal yang akan saya dahulukan yaitu memasang sebuah CPU. CPU merupakan kepanjangannya itu adalah Central Processing Unit, yang akan artinya memproses setiap apa yang akan kau pinta itu akan diproses di sini ya. Kita arahkan saja langsung, kemudian kita arahkan, kita geser-geser ya seperti ini. Oke. Pokoknya kita harus putar dia agar bisa masuk. Oke, ini belum. Oke, ini sudah masuk. Kemudian kita kalau masang CPU itu juga harus mengetahui ya alat penguncinya seperti ini. Ini untuk mengunci CPU ya alatnya ya. Nah, jika sudah, hal yang harus kita masukkan adalah sebuah thermal ya. Thermal ini fungsinya untuk memberikan cairan pendingin untuk si CPU ini ya. Jadi kalau tidak ada kita oleskan seperti ini, akibatnya CPU ini akan overheating ya, akan panas dan juga rusak. Kemudian kita letakkanlah kipasnya di sini kan. Kita letakkan kipas di sini, kemudian kita klik dia agar port penguncinya itu dia akan nempel gitu kan. Kemudian kita letakkanlah kabelnya ini. Nah, di sini juga diajarkan ya, kalau kita letakkan seperti ini kabelnya tuh kelihatan mungkin tidak rapi ya. Kita buat seperti ini, kita letakkan. Nah, selanjutnya hal yang harus kita pasang kemudian adalah RAM ya. Kita letakkan RAM. Nah, ini posisi awalnya. Kita putar saja, kemudian kita tempel, kemudian kita kunci juga di bagian pengunci RAM. RAM kedua juga akan kita tempel ya. Oke. Nah, kita tempel, kita kunci. Nah, mungkin bagi yang akan kau tanyakan adalah akibat daripada kita tidak mengunci sebuah soket di bagian RAM-nya ini adalah, pertama RAM-nya dia tidak akan membaca. Kalau kita hidupkan komputer kita, itu tampilannya akan hitam. Atau banyak kasus dia tulisannya itu adalah no signal. Tidak ada sinyal yang akan ditampilkan kan. Jadi kita harus kunci. Kemudian jika sudah ya, kita akan diminta untuk menginstal sebuah motherboard dengan mengklik button di sini. Nah, penginstalan ini yang artinya kita akan menempatkan motherboardnya itu dia ke dalam sebuah si casing komputer ini. Nah, perlu kamu perhatikan di sini letak dia ini dia harus sejajar dengan ini ya. Di sini ada letak kartu VGA, kartu WiFi juga. Ini kita harus letakkan dia lurus ya. Oke. Kita letakkan seperti ini ya. Nah, maka dia sudah terpasang ya. Selanjutnya kita letakkanlah sebuah bautnya di sini. Kita kunci dan kita klik OK jika sudah selesai. Selanjutnya
kita akan masuk kepada adapter LAN. Adapter card ya, kartu adapter. Kita tinggal pilih di sini NIC ya. Ya. Kita tinggal tekan ya, kita tinggal kunci menggunakan baut. Selanjutnya kita tekan lagi wireless ya. Ini adalah kartu WiFi yang biasanya tersedia di komputer. Kemudian ini adalah kartu grafis ya, video adapter ya. Yang artinya kalau dia dari sini dia tidak ada tempat untuk VGA, kamu bisa ngambilnya dari sini. Oke, setelah itu ya, jika ini sudah selesai, maka kita akan langsung saja mengarah ke internal drive ya. Nah, internal drive itu dia memuat seperti DVD-ROM, ada hard disk, ada SSD biasanya ya. Kalau komputer sekarang sih umumnya dia pakai SSD ya. Kalau mungkin komputer zaman dulu komputer zaman yang lalu itu dia menggunakan namanya hard disk. Oke, kita akan masuk di bagian hard disk, kita pilih saja. Kita letakkan hard disknya. Di sini enaknya kalau dia masih kita belajar, itu dia akan diarahkan ya, letaknya di mana. Kita letakkan saja dia lurus posisinya. Nah, ini sudah. Kita masukkan, kemudian kita pilih bautnya. Ya, ini bautnya. Jadi akan disimulasikan letak bautnya itu seperti apa gitu ya. Cara pemasangannya kan. Nah, ini jika sudah seperti ini, kita masuk ke driver yang eksternal ya. Yang di luarnya gitu. Berarti ada DVD. Kita putar, harus lurus ya. Oke, kita masuk lagi. Kemudian kita tinggal pilih floppy disk ya. Floppy disk ini dia kayak apa ya? Kalau saya lihat sih kayak CD-nya gitu ya. Ada CD, ada DVD gitu rasanya. Maaf ya kalau salah tuh mohon dikoreksi. Kita masukkan seperti ini. Kita letakkan bautnya lagi. Kemudian kita akan memasang sebuah kabel ya. Kabel di sini banyak ya. Nih kalau kita lihat ada komponennya. Pertama kita akan masang kabel untuk yang ada di kipas kiri ini. Kita pasang di sini. Kita letakkan saja supaya dia lurus. Ini tidak bisa. Oke. Kemudian ada kabel ini ya. Ini seharusnya dia ada jenis kabelnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kabel 20 pin, ada 4 pin SATA dan lain sebagainya. Ini kita letakkan saja sesuai dengan tempatnya. Nah, kita masukkan. Ini harus sesuai ya. Ini bagiannya ini harus nempel dengan ini penguncinya. Oke. Nah, maka dia akan masuk. Lanjut nih kabel landas ada ya? Kabel landas mungkin tidak ada. Mungkin di sini dia sebutannya kabel 20 ya. Kita letakkan kabel 20-nya. Kita putar dan masukkan. Oke. Kemudian ini ada kabel untuk DVD. Ya, dia akan otomatis masuk. Kemudian ini ada kabel untuk floppy disk ya. Oke, kita coba masuk. Ini agak ribet ya, tapi mudah gitu dipahami. Nah, ini adalah salah satu dasar untuk Anda tuh bisa belajar merakit komputer ya. Yang pertama ya Anda harus belajar kenalan dengan perangkat kerasnya gitu. Oke, kita masukkan, kita tempel dia ke sini. Oke, kita arahkan lagi. Muat aja dia harus dengan lubangnya ya, dengan tempatnya. Kemudian ada kabel floppy. Oke. Salah. Maaf. Oke. Nice. Kita pilih kabel floppy disk. Kita letak di sini. Nah, jadi masang kabel tuh kita harus tahu ya, mana yang mau kita dahulukan, mana yang mau kita belakangan masang kabelnya. Supaya apa? Supaya tidak ribet. Kalau kita masangnya sembarangan, itu akan memperibet kita sendiri, gitu kan? Akan memperibet kita sendiri dan kita pun agak kesusahan masangnya. Ini sudah, kemudian saya tinggal pilih untuk pemasangan floppy disk ya. Ini
salah satu contoh pemasangan kabel yang salah nih. Nah, sebenarnya dia mau masukkan ke sini tadi tuh kabel saya. Oke, enggak apa-apa. Ini ada kabel satu. Di sini. Nah, oke. Lanjut, di sini ada kabel SATA, kita pasangnya di port ini. Nah, ini adalah port SATA untuk transfer data ya. Transfer data biasanya ini diletakkan di antara si hard disk ya, hard disk atau si SSD. Kita pasang, oke. Nah, jika sudah selesai ya, maka terakhir kita akan masang sebuah sebuah casingnya ya. Oke, ini juga sudah selesai. Nah, lanjut kita akan memasang ini loh casingnya. Kita akan pasang casing, maka simulasinya akan seperti ini. Kita masukkan bautnya ya. Kita akan masukkan bautnya, kemudian kita bebas nih. Kita bebas mau masukkan kabel kabel eksternalnya gitu. Nah, di sini misalnya saya mau pasang monitor ya. Monitor berarti kita harus cari portnya di mana. Ini ada monitor. Oke. Masukkan saja, dia akan kunci otomatis. Kemudian di sini ada keyboard ya, di sini ada keyboard, kita arahkan dia sesuai dengan warnanya. Kita posisikan yang warna hitam ini dia ke sini ya. Oke, sudah masuk. Kemudian ada mouse ya. Oke, kita masuk seperti ini. Lanjut di sini ada USB ya. Kalau USB kita tinggal saja pilih USB. Nah, kebanyakan dari kita kalau masang USB itu gini ya, yang putih ketemu putih, itu kebanyakan yang salahnya, sehingga menyebabkan kalau ndak ini yang rusak, bagian yang di sininya yang rusak atau patah. Seharusnya yang putih yang di USB ini, kepala USB yang mau kita pasang ini, kita tempatkan dia di palingan ini ya, yang ada yang kosongnya nih. Kita letakkan di situ, kita coba pasang, nah maka dia akan bisa masuk. Jadi jangan sampai salah pasang. Kemudian ini ada kabel Ethernet ya, fungsinya untuk mentransferkan kabel internet dari WiFi ataupun si router itu sendiri. Oke. Kemudian ini ada wireless antena. Wireless antena ini yang artinya kita bisa ngambil jaringan WiFi yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya kita masang kabel power yang fungsinya untuk nyalakan komputer itu sendiri. Maka dalam testingnya ini komputernya dia bisa nyala. Itu aja sih dari saya kali dalam perkenalan ini ya. Semoga bermanfaat ya.